Oke, di part 2 ya. Mungkin saya akan konsisten bikin video di channel saya sendiri di Pak Kade. Ini part kedua tuh tentang penghasilan, tentang potongan, tentang bayar. Pokoknya tentang pengeluaran di Taiwan. Oke, konteks di sini bebanku sama beban istri ini. Bebanku dulu lah yang saya rasain. Dulu pertama kesini tuh 2015 sampai 2018 itu masih potongan. Dulu tuh 2015 ongkos saya kesini kisaran 30-35 jutaan itu. Dan untungnya PT ku dulu di Cirebon, dekat dari rumah itu sekitar 1 jam. Itu dulu tuh hampir 5 bulan apa 6 bulan ya saya berangkat ke sini. Dengan harga segitu masih potongan. Dan ketika tiba di Taiwan itu gaji dulu kisaran 18-17an. Itu tiap tahun tuh pasti naik kisaran 1000 lah, 1000 NT. Nah, potongan saya itu 6 bulan dulu. 10 bulan. 10 bulan itu potongan 6.000 sekian. Dan untungnya di sini saya dapat lemburan jos dari kerja sebulan itu cuma 2 hari libur. Itu konteks tahun 2015 sampai 2018. Dan jangan anggap pulang dari sini tuh bawa uang. Mungkin masih muda, masih leha-leha di sini. Kesalahan bukan kesalahan sih. Itu pelajaran itu. Untuk yang kedua kali ini setidaknya itu harus ada ya yang dibawa pulang, entah aset, entah apa gitu. Jangan diulang kedua kalinya. Sebabnya umur kita tuh nggak panjang intinya. Apalagi di sini kan 12 tahun maksimal gitu. Pemerintah sini udah nerapin itu. Oke, konteks di istri ya. Istri dari rumah itu 3 bulanan dan itu di Tangerang, di penampungan itu. Bulan 7 kalau nggak salah. Itu berangkat ke sini dan masih dalam potongan sekarang. Itu 12.000 per bulan. Itu sampai 7 bulanan lah. Itu baru kelar potongan gitu. Ya, untuk non kesini itu jangan tergoda dulu sama dunia luar. Soalnya uang kita belum cukup untuk menyetarakan sama yang udah selesai potongan gitu. Tapi untungnya istriku di sini makan dari sarapan sampai malam itu di support dan disupport sama majikan, nggak ngeluarin uang. Dan istriku gajian di sini 22.000 semuanya di PRT itu. 22.000 potongan agensi, potongan ini ya 20.000 udah di tangan. Sekarang masih dia nanggepin uang tuh 8.000 per bulan selama potongan itu. Dan untuk di pabrik di saya di formal tuh di formal apa informal ya? Ya pokoknya pekerja lah di luar PRT, entah kebun, entah proyek, entah pabrik, itu kisaran 28.000 lebih. Kalau ditotalin duit Indonesia 14 jutaan.
Tapi itu kotor, belum potongan pajak, potongan agensi, potongan ini. Dan untung saya kesini kan udah bayar cash di Indonesia itu. Ya, jadi nggak ada potongan Sinatrasnya itu yang beban sebenarnya. Makanya di pabrik aku sekarang kedua kalinya saya kesini itu nggak ada lembur hampir. Ya bisa pinter-pinter sendiri lah nyari tambahan di mana. Cuman di sini saya nggak ada lembur, nggak ada tambahan. Untung nggak ada potongan Sinatras gitu. Jadi untuk survive itu lebih mudah intinya. Survive di sini. Biasanya kalau ada potongan itu survive minimal 5 bulan sampai 10 bulan. Itu baru bisa survive. Soalnya di rumah minta. Ya intinya minta uang lah. Apalagi yang dapat pinjaman harus cepat ngebaliin gitu. Stres di sini. Potongan udah beres. Kita beranjak ke kenyamanan gitu. Kenyamanan ya uang yang diperluin di sini untuk biaya hidup. Nah, saya sendiri baru berjalan 2 bulan di sini. Itu minimal kalau kita nggak masak, kita beli di luar intinya. Minimal tuh hampir 10 ribuan lah. Itu buat internet, buat makan, buat rokok. Dan kalau ngirit di sini bisa masak, nyetok makanan itu biasanya per minggu anak-anak pada masar ya. Nah saya di sini coba untuk nggak masak. Ya mungkin kalau masak paling mie Indomie entah mie apa mie dari Indonesia gitu. Itu kisaran 10 ribuan. Dan kalau dihitung-hitung bersih berangkat ke Indonesia itu kisaran 6 jutaan 5 jutaan itu udah worth it lah, udah beres lah intinya. Nah, kalau di Indonesia kan kita kerja gitu, gajian antara 2 juta sampai 5 juta itu belum kepotong makan sendiri untuk biaya hidup sendiri, apalagi punya anak punya istri. Mungkin cukup tapi belum ada uang yang disisiin gitu, ada aja. Nah untuk istri itu hampir di cover semua makanan dari majikan gitu. Tapi seadanya nggak bisa. Kalau pengen enak-enak itu beli sendiri. Ya mungkin akan cukup dan lebih besar ketika udah potongan itu. Gaji laki-laki itu kalah kalau nggak ada lemburan sama perempuan di sini yang PRT itu kalah. Gedean PRT. Tapi ya gimana lagi namanya juga bekerja di negara orang kan nggak bisa aja buat nambah gaji gitu. Asal pinter-pinter aja kita di sini. Mau nyari kerja di luar mau gimana itu terserah. Cuman di sini konteksnya kita nabung bareng katanya. Nabung bareng kita pengen kedepannya ada lebih lah. Soalnya dulu 2023 kalau nggak salah istriku 1 tahun di Hong Kong itu nggak dapat apa-apa. Walaupun konteks dapat kan orang rumah taunya ada barang, ada motor, ada ini, ada rumah, ada sawah itu dapat. Orang tetangga sama orang rumah kan hanya ingin tahu yang dilihat gitu intinya. Padahal istriku udah berjuang untuk nyelesain utang yang hampir 50 jutaan itu luar. Dan saya di sini konteks rumah tangga saya nol minus lah intinya. Dan kami berjuang bareng-bareng di sini di Taiwan dan ego saya udah diturunin. Di bagaimana caranya biar ego saya nggak keluar. Istri ego istri saya nggak keluar juga. Kita bareng-bareng ke depan
ngumpulin uang, bikin aset di rumah. Kita jangan sampai bertahun-tahun berlarut-larut di Taiwan. Yang ingin coba satu kontrak di Taiwan, istri satu kontrak di Taiwan. Hasilnya apa? Kalau nggak ada hasil ya mungkin ditambah kontrak. Tapi pengennya sih 3 tahun udah di Taiwan itu. Bareng-bareng. Ya udah dulu guys. Part 2-nya. Mungkin nggak penting juga buat kalian. Cuman kalau ngobrol-ngobrol ya boleh klik lah channel Pak KD ini. Pak KD. Wah, bye-bye.